Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada negara yang ekonominya bisa lari kenceng, tapi ada juga yang kayaknya susah banget majunya. Nah, hari ini kita mau coba gali jawabannya lewat teori-teori klasik pembangunan ekonomi. Sumbernya dari materi akademis nih, jadi misi kita simple aja. Kita ekstrak ide kuncinya, kita lihat perdebatannya gimana, biar Anda dapat intisarinya tanpa harus baca buku tebel-tebel. Siap ya? Oke, kita mulai aja. Siap. Ya, kita bakal lihat nih gimana sih pemikiran soal pembangunan itu berkembang. Mulai dari yang awalnya optimis banget, lurus-lurus aja gitu modelnya. Terus nanti ada kritik yang tajam banget soal sistem global. Sampai akhirnya debat lagi soal mending pasar bebas atau negara yang banyak campur tangan. Ini penting loh karena ya ini ngebentuk kebijakan sampai sekarang. Oke. Kita mulai dari yang paling awal dulu deh. Dulu tuh ada ide kalau pembangunan itu ya kayak naik tangga aja gitu, step by step. Contohnya, teori tahapan linear Rostow. Ini kan terkenal banget sama istilah tinggal landasnya itu. Fokusnya banget ke pentingnya nabung sama investasi modal fisik. Ya kayak bangun pabrik, jalan, gitu-gitu. Betul, fokusnya di akumulasi modal. Tapi terus ada yang kritik, katanya ini terlalu sederhana. Nggak semua negara ngalamin tahap yang sama persis. Nah, muncullah yang namanya model perubahan struktural. Kayak modelnya Lewis misalnya. Ini lebih lihat gimana sih ekonomi itu bertransformasi secara struktur. Intinya itu gimana caranya mindahin tenaga kerja yang mungkin kurang produktif ya di sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern yang lagi tumbuh pesat. Ini dianggap lebih realistis lah buat gambarin transisi di banyak negara waktu itu. Jadi fokusnya geser ya, dari cuma modal ke perpindahan orang juga. Tapi, nah ini nih yang kayaknya seru. Abis itu muncul pandangan yang, wah beda banget. Teori ketergantungan. Ini kan logikanya dibalik ya, jangan-jangan keterbelakangan itu bukan salah negaranya sendiri. Tepat sekali. Ini bisa dibilang revolusi pemikiran loh waktu itu. Teori ketergantungan ini bilang akar masalahnya itu justru posisi negara berkembang yang nggak untung dalam sistem ekonomi global. Ada ketimpangan. Jadi negara pusat yang udah maju itu ya dituduhnya mengeksploitasi negara pinggiran yang lagi berkembang. Jadi masalahnya itu eksternal gitu. Wah, jadi miskin itu bukan karena kurang usaha atau salah kebijakan internal aja, tapi karena dimiskinkan oleh sistemnya gitu ya. Ya, kira-kira begitu argumen utamanya. Dan ini ada beberapa jenisnya lagi. Ada yang namanya dependensi neokolonial. Ini ngelihat eksploitasi jalan terus meski udah merdeka, lewat utang, perdagangan yang nggak adil gitu. Terus ada lagi model paradigma palsu. Ini nyalahin saran-saran pembangunan dari negara-negara barat atau lembaga internasional yang ternyata nggak cocok sama kondisi lokal. Tapi diadopsi aja gitu sama elit di negara berkembang. Kayak resep yang salah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus ada teori dualisme. Ini nunjukin adanya dua dunia dalam satu negara. Sektor modern yang maju, terkoneksi global, sama sektor tradisional yang ya gitu-gitu aja, terbelakang. Dan yang modern ini seringkali nggak ngangkat yang tradisional, malah bisa bikin timpang makin parah. Oke. Jadi fokusnya kuat banget ke faktor luar negeri dan struktur global ya. Tapi kan namanya pemikiran pasti ada reaksinya lagi dong. Pendulumnya balik arah nih di tahun 80-an. Muncul kontra-revolusi neoklasik. Betul, ini reaksi keras. Kalau tadi nyalain sistem global, nah yang ini balik lagi ke dalam negeri. Argumennya, masalah utama pembangunan itu bukan sistem global atau kurang modal, tapi justru karena pemerintah terlalu banyak ikut campur. Pemerintah dianggap bikin pasar jadi nggak efisien. Makanya mereka dorong banget pasar bebas, privatisasi, jadi BUMN dijual ke swasta, sama deregulasi, kurangin aturan-aturan bisnis. Wah, kebalikan banget ya. Terus ada juga kan teori pilihan publik itu gimana kaitannya? Itu dia. Teori pilihan publik ini agak sinis ya sama pemerintah. Asumsinya politisi sama birokrat itu ya manusia juga. Mereka bertindak buat kepentingannya sendiri atau kelompoknya, bukan melulu buat rakyat banyak. Jadi ya intervensi pemerintah itu sering dianggap nggak efektif, boros, malah bisa jadi lahan korupsi. Makanya mendingan peran pemerintah dikurangin aja. Dan ideologi pasar bebas ini sering banget didorong sama lembaga kayak IMF dan Bank Dunia lewat apa yang namanya program penyesuaian struktural atau SAPS. Biasanya jadi syarat kalau mau dapat pinjaman. Jelas banget ya kontrasnya. Satu nyalain luar, satu nyalain dalam. Dalam hal ini intervensi pemerintah. Terus gimana lagi perkembangannya?
Ada yang coba cari jalan tengah? Ada. Nah, terus muncul lagi pemikiran yang coba lebih fokus ke sumber pertumbuhan itu sendiri. Di sini, model pertumbuhan neoklasik Solo jadi penting banget. Solo ini nunjukin kalau, oke, model fisik itu penting. Tapi yang jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu sebenarnya kemajuan teknologi, inovasi. Teknologi ya kuncinya. Model Solo ini kan juga ada prediksi soal konvergensi itu kan? Maksudnya negara miskin harusnya bisa tumbuh lebih cepat dari negara kaya, jadi lama-lama bisa ngejar gitu. Tapi kenyataannya kan nggak selalu gitu ya, banyak juga yang tetap ketinggalan jauh. Nah, itu dia masalahnya. Konvergensi ini nggak otomatis terjadi. Terus model Solo juga dikritik. Teknologinya itu dianggap kayak datang dari langit aja gitu, eksogen. Nggak dijelasin dari mana asalnya inovasi itu. Ini akhirnya bikin orang sadar, wah kayaknya nggak ada deh satu teori ajaib yang bisa ngejelasin semuanya. Pembangunan itu ya rumit banget, banyak faktor. Jadi setelah muter-muter dari satu ekstrim ke ekstrem lain, kesimpulan sementaranya gimana nih? Udah bukan lagi milih pasar atau negara gitu ya? Persis, pendekatan yang lebih kekinian itu cenderung cari sinergi, cari keseimbangan. Oke, pasar itu penting buat efisiensi, buat inovasi. Tapi peran pemerintah yang efektif juga krusial banget. Bukan pemerintah yang kebanyakan ngatur ya, tapi yang fokus ngurusin hal-hal yang pasar nggak bisa kayak ngatasin kegagalan pasar, nyediain barang publik penting kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, terus bikin aturan main yang jelas dan ditegakkan. Institusi yang kuat jadi penting. Jadi kombinasi ya, dan mungkin beda-beda resepnya buat tiap negara. Tepat sekali. Konteks lokal jadi sangat penting. Nggak bisa pukul rata. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pendalaman kita, kelihatan banget ya ada perdebatan besar. Kunci pembangunan itu ada di mana sih? Faktor internal kayak nabung, kebijakan dalam negeri, atau justru faktor eksternal, posisi kita di ekonomi global. Terus, seberapa besar peran idealnya pasar bebas dibanding campur tangan negara? Ini pertanyaan yang kayaknya nggak ada jawaban finalnya ya. Iya betul. Dan meskipun ini teori-teori udah agak lama ya, klasik gitu. Tapi perdebatannya itu masih relevan banget sampai sekarang. Kalau kita ngomongin soal globalisasi, ketimpangan, soal teknologi baru, soal gimana bikin kebijakan ekonomi yang pas, semua itu masih dipengaruhi sama cara pandang yang beda-beda dari teori-teori ini. Mereka itu kayak kacamata yang beda-beda buat ngelihat dunia ekonomi. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Setelah dengar berbagai kacamata tadi, dari yang fokus ke ketergantungan global, yang percaya banget sama pasar bebas, sampai yang coba cari titik temu, kira-kira kacamata mana sih yang menurut Anda paling pas buat memahami tantangan dan peluang pembangunan yang Anda lihat? Entah itu di sekitar Anda, di negara kita, atau di dunia saat ini. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.